Selamat siang semuanya, sahabat-sahabat Fitra, Kamsi Desa, dimanapun Anda berada, khususnya yang ada di Jawa Tengah. Kali ini saya sebagai volunteer dari Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Jawa Tengah. Selama 3 tahun terakhir kita punya program peningkatan akuntabilitas sosial, terus ada juga sekolah anggaran desa. Nah, kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat semua kaitannya dengan bagaimana kita sebagai warga, sebagai anak-anak desa gitu, bisa ikut berpartisipasi, bisa ikut mengawal dan mengawasi dana desa. Nah, sebenarnya ini penting, sebenarnya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu sudah menyediakan layanan datanya. Jadi di Jaga ID ini ada pelayanan publik, nanti pilih yang desa, nanti ada cari desa. Nah, tapi saya tidak sedang akan mengulas tentang aplikasi ini. Saya ingin mengatakan bahwa web ini bisa menjadi salah satu rujukan. Memang di tahun 2022 itu sempat ada datanya itu tidak update. Jadi tahun-tahun kemarin itu selalu update sampai terakhir tahun 2021 ketika zaman-zaman COVID itu. Nah, datanya cukup lengkap, tapi batasannya adalah ini hanya memuat tentang data penyaluran dana desa. Jadi tidak semua anggaran yang ada di APBDes, karena yang ditampilkan di sini adalah dana desa yang bersumber dari APBN dan itu dimonitor melalui yang namanya OMSPAN pelaporannya. Cukup lengkap. Saya akan berbagi tentang bagaimana cara melakukan analisis eksplorasi data. Mungkin lebih tepatnya saya hanya ingin berbagi apa yang selama 2-3 tahun terakhir saya belajar. Nah, penyaluran dana desa Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2018 sampai 2021. Ini dengan catatan data ini saya ambil ketika data yang tersedia di Jaga ID itu hanya data penyaluran dana desa tahun anggaran 2018 sampai 2021. Kemudian alat yang saya gunakan itu menggunakan Python atau Jupyter Notebook. Dan Jupyter ini juga plugin atau bagian bisa diintegrasikan dengan Python. Terus untuk pengolahan data tabulasinya saya menggunakan Pandas. Kemudian untuk visualisasi saya menggunakan Dash dan Plotly Express. Sumber data tadi saya sudah sampaikan ya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara memantau anggaran desa. Ini semoga menarik ya. Oke, pertama kali kita aktifkan ini aja dulu. Jadi dari Python mengimpor Panda, modul bernama Panda. Ini sedang connect ke Python-nya. Semoga lancar dan oke, ini sedang jalan.
mungkin karena laptop saya yang terbatas gitu, jadi kadang agak lama. Nah, langkah pertamanya itu mengekstrak dan mengeksplor datanya. Dengan menggunakan Pandas, itu nanti tabel itu disebut sebagai data frame. Kemudian sebenarnya ada datanya cukup banyak, tapi saya akan batasi saja untuk yang ini mestinya ini data penyaluran dana desa. Nah, ini bisa kelihatan datanya itu kalau dari aplikasi Jaga itu nanti ada kode PUM itu kode desanya, kemudian provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa kelurahan, tahap salur, kan ada dana desa dibagi atau disalurkan ke dalam 3 tahapan, tahap 1, 2, 3, dan ini ada tanggal salurnya, nanti ada realisasi salurnya, berapa jumlahnya. Oke, ini hanya 3 baris teratas. Terus kita akan coba lihat keseluruhan datanya. Di sini bisa kita lihat masing-masing kolom itu jumlah barisnya ada berapa. Total itu ada 93.609. Tapi kalau kita amati di kolom tanggal salur itu jumlahnya berbeda. Artinya di kolom tanggal salur hanya ada 81.955 baris yang ada isinya, non-nul, gitu, artinya tidak kosong. Selebihnya di sisanya ini berarti kosong. Kemudian kita coba cek dari data ini jumlah yang kosong itu ada berapa baris? Ada 11.654. Nah, kemudian kita coba melihat, kita akan coba gabungkan dulu berdasarkan tahun, kemudian kita pilih tahap salurnya, terus ada berapa yang kosong. Ini untuk melihat di masing-masing tahun dan tahapan penyaluran itu mana sih yang nggak ada datanya. Ini akan menarik untuk melihat di masing-masing tahun di Jawa Tengah itu di tahun berapa dan tahapan penyaluran ke berapa itu datanya belum ada. Kita coba lihat. Jreng. Nah, bisa kita lihat mayoritas yang kosong itu ada di tahun 2021 untuk tahap penyaluran 2 dan tahap penyaluran 3. Itu ada yang kosong. Membacanya ini per tahap ini bukan ini datanya adalah tahun, terus desa, terus tahap penyalurannya. Bukan berarti terus ada 700, ini bisa dikatakan ada 769 desa yang di tahun 2021 dan tahap penyaluran 3 yang belum ada datanya. Gitu. Ini bisa juga sebenarnya kita ganti, misalnya ini tadi kabupaten, kita kelompokkan berdasarkan kabupaten dan kota, kemudian kita pilih kolom tahun, jadi di masing-masing kabupaten dan di tahun tersebut. Nah, kita bisa lihat Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 itu masih ada yang kosong sekian. Itu ya. Terus Batang. Tahu kita bisa balik. Misalnya
kita kelompokkan berdasarkan tahun, kita pilih kolom kabupaten kota, kita hitung. Di tahun 2018 itu Kabupaten Kudus, Purworejo, Kebumen, Cilacap, Pekalongan ada laporan ada desa yang tahap belum ada data penyalurannya, artinya dana desanya belum disalurkan di tahap itu, atau dana desa di tahap penyaluran tersebut belum disalurkan. Kalau kita bisa tambahkan juga sebenarnya, misalnya tahap salur. Kita lihat aja. Kalau error ya nanti kita ulangi lagi. Oke. Jadi Purworejo di tahap salur 3. Gitu guys. Gitu para sahabat. Kita balikkan lagi aja ya. Sama kan 8. Gitu. Nah, yang paling banyak memang di tahun 2021. Tapi sepertinya menarik untuk melihat ini tahun, kemudian tahap salur tadi ya. Salur, dan kita pilih kabupaten atau kotanya. Ini tahun 2018 tahap salur 1 Kabupaten Kudus ada 2 desa. Nah, ini hitungannya berarti sudah desa karena tahap salurnya sudah kita pisahkan. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Nah, untuk melakukan analisis ini kita sudah sebenarnya bisa kita otak-atik lagi ya, yang namanya eksplorasi data. Kita coba lihat, kita coba tampilkan masing-masing item data untuk mengetahui apa yang menarik, temuan data apa yang menarik untuk kemudian kita telusuri lebih lanjut. Karena kalau kita nggak punya arah, biasanya tenggelam dalam data. Nah, setelah ini di atas. Setelah kita tahu tadi ada 11.654 baris yang data penyalurannya itu kosong, maka itu kita drop. Karena ya kalau kosong buat apa dianalisis kan gitu ya. Toh kita sudah mengetahui, sudah mencoba mengeksplor data yang kosong itu di kabupaten mana aja. Ini juga menarik untuk ditelusuri. Ibaratnya kita ingin tahu nih kabupaten dan desa mana saja yang suka telat atau nggak ada datanya. Ketika nggak ada datanya itu jadi tanda tanya. Kenapa kok belum disalurkan atau kenapa kok belum ada data pelaporan penyaluran. Oke, ini DD salur DF terus drop NA itu cara untuk menghilangkan baris yang tanggal salurnya kosong. Jadi ini seluruhnya sudah komplit, nggak ada tanggal salur yang kosong. Kemudian kita beri nama yang sudah bersih ini di dana desa salur clean. Terus kita nanti lihat sebaran
datanya, keterisian datanya. Nah, di sini kita bisa lihat masing-masing kolom jumlah baris datanya sama, non-nul, jumlah barisnya sama. Tetapi ada apa namanya yang perlu kita ketahui di tanggal salur ini, format penulisan tanggal ini masih berupa teks 10 strip mar strip 21. Nah, kalau di Python, Ulo itu bahasa pemrograman Python itu mesti diubah datanya, format datanya agar bisa dikalkulasi. Nah, caranya itu kita pilih. Jadi dari tabel dana desa penyaluran yang clean, terus kolomnya tanggal salur itu sama dengan, nah, ini kita ubah menjadi to date time. Formatnya nanti ini akan D ini untuk menyesuaikan ini. Jadi D itu penulisan tanggal, terus B itu untuk penulisan bulan yang singkatan, terus Y kecil itu untuk tahun tapi yang ditulis cuma 2 angka belakang. Ini nanti kalau sudah ditransform datanya itu akan tampak seperti ini. Nah, ini berubah jadi tanggal salurnya itu dia sudah sesuai dengan standarnya Python, yaitu tahunnya dulu, terus bulan, baru tanggal. Kita ingin lihat ini pakai Python, kita juga bisa melihat dari keseluruhan baris data tanggal terendah atau terlama itu tanggal berapa, tanggal penyalurannya. Ini saya sudah kasih spoiler. Caranya adalah di salur clean kita memanggil tabelnya, terus titik, terus memanggil nama kolom. Nah, min itu fungsi data minimalnya, timestamp. Nah, ini datanya adalah disalurkan tanggal 31 Januari tahun 2018. Begitu juga kalau kita mau melihat dari data tabel yang kita miliki, tanggal terbaru itu tanggal berapa. Caranya sama, tapi fungsinya, metodenya adalah pakai max. Gitu. Kita juga bisa melihat apa namanya masing-masing tahun, tanggal penyaluran terakhir di masing-masing tahun. Caranya tabel data frame-nya kita panggil di salur clean, terus titik group by. Terus ini dalam kurung ini kita mengelompokkan berdasarkan tahun dan berdasarkan tahap salur. Terus kita pilih kita ingin menghitung kolom tanggal salurnya. Yang kita hitung apanya? Maksimal tanggalnya. Di tahun 2018 untuk tahap salur 1 dari keseluruhan data itu tanggal penyaluran yang paling akhir ternyata ada di bulan. Nah, ini yang menarik. Ada di bulan Desember. Jadi tahun 2018 dana desa tahap 1 baru disalurkan di bulan Desember. Ini ada tanda tanya.
kok bisa? Lah terus selama 11 bulan itu menggunakan dana yang mana? Gitu. Cara bacanya gitu ya. Ya ini bisa aja kita melihat min-nya apa tanggal penyaluran yang paling awal itu tanggal berapa gitu ya. Set. Tapi ini tidak berarti apa-apa karena apa namanya tanggal minimal sebentar ini tanggal minimalnya ini juga nanti ada yang menarik karena ternyata dana desa untuk tahun anggaran tahun ini tahun anggaran untuk tahun anggaran tertentu ternyata tidak disalurkan di tahun yang sama. Contohnya ini tadi ada untuk tahun anggaran 2019 penyalurannya dilakukan di tahun 2018. Kenapa saya mana ini tadi? Nah, kenapa saya menggunakan maksimal? Karena penyaluran dana desa ada batasannya. Asumsinya ya dana desa tahun anggaran di tahun anggaran 2020 ya harus disalurkan di tahun itu juga. Gitu ya. Bisa jadi ini dananya ngendon dulu gitu ya. Ngendon di mana gitu. I don't know. Ya jadi tabungannya Pemda untuk jadi pendapatan bunga. Oke. Tapi kalau kita ngelihat angka ini kan bingung. Nah, berikutnya kita akan bagaimana cara menampilkan. Kita akan menggunakan yang namanya Plotly. Ini dari mana saya dapatnya? Ya, kita harus belajar. Tadi ya, ada Plotly Express, terus di sini kan saya nulis import Plotly Express SPX. Jadi biar nggak nulis panjang-panjang. Oke, saya akan menampilkan data secara scatter, biasanya berupa titik-titik gitu. Apa yang akan saya tampilkan nanti di yang horizontal saya akan menampilkan tanggal salurnya, terus Y-nya itu tahun. Pokoknya kita coba lihat aja. Ini juga iseng-iseng. Oke. Satu rokok dulu. Ayo muncullah. Nah, kalau dilihat, kita akan tahu ini dari Januari 2018 sampai Juli 2021. Gitu. Terus, nah ini enaknya Plotly Express. Kita bisa bikin tampilan yang asik gitu ya. Kita bisa ngecek. Misalnya nih, kita bisa ngecek nih. Di sini ini data kok dia sendirian itu data apa sih? Nah, ini kita bisa lihat itu data penyaluran tahun anggaran 2019 terus tanggal salurnya tahap salur 1 terus tanggal penyalurannya itu Mei 2018. Ini agak aneh kan. Terus di mana itu? Di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Kesesi, terus desanya Watu Gajah. Oke, kita coba cek ya. Kita coba cek.
yang ini. Semoga sudah kelihatan. Kita coba cek dana desa. Pekalongan. Suatu gajah. Oke, kita coba tampilkan. Tadi itu, bentar saya lihat ya. Tahun 2019. Ini kita klik. Mana? Oh, ini anggarannya 2019. Oke, nah saya nggak bohong, datanya nggak saya manipulasi. Ini sama seperti yang ada di Jaga ID. Tahun anggaran 2019, tahap 1, itu realisasinya 0, tapi tanggal diterimanya tanggal 27. Terus kalau di penyerapannya itu ada angkanya. Nah, kan aneh ya, mestinya kan jumlah ini itu muncul di sini. Jadi dari pagu dana desa tahun 2019 untuk desa Watu Gajah sebanyak 816 juta 897. Terus total yang sudah disalurkan itu 653. Oke, enggak ya wajar. Maksudnya wajar adalah kadang tidak semua anggaran itu terserap atau tersalurkan. Nah, di tahap pertama itu belum ada yang disalurkan. Di tahap kedua baru ada penyaluran sebanyak 362. Terus di tahap ketiga itu ada 326 lagi. Nah, jadi total penyaluran yang di sini adalah jumlah dari 1, 2, 3. Artinya ada satu tahapan yang itu belum sempat disalurkan. Dan itu di tahapan pertama. Meskipun uangnya atau pengeluaran desa itu sudah ada. Jadi cara gampangnya diutang dulu. Pokoknya ini dikerjakan dulu, terus nanti dibayarnya pakai yang penyaluran tahap 2. Nah, ini agak bermasalah. Mestinya ya, karena mestinya di tahap pertama itu desa sudah punya daftar rencana kegiatannya akan dilaksanakan kapan, terus RAB sudah disampaikan ke camat dan ke bupati, nanti dari kabupaten kan menurunkan pencairannya gitu. Oke, kita kembali ke yang tadi. Soal bukan. Oke, terus kita masih pakai scatter. Kita lihat. Kita juga bisa membaginya berdasarkan. Ya, ini iseng-iseng daripada nggak ngapa-ngapain. Nah, ini kita bisa memilahnya. Ini kan jadi satu dari tahun 2018 sampai 2021. Ini kita bisa tampilkan per tahunnya, terus kita bagi per kabupatennya. Itu, nah ini bisa untuk melihat ini tadi kan di tahun 2019 data-data yang enggak
Ini kita bisa melihat polanya secara mudah begitu ya. Tahun 2019 dan 2021 ini kayaknya yang agak jadi tanda tanya karena ada beberapa dana desa yang disalurkan di luar tahun anggaran. Ini juga ada sih. Mana? Nah, ini contoh anggaran tahun 2018 untuk tahap penyaluran ketiga disalurkan di bulan Januari tahun 2019. Itu ada di Kabupaten Demak, Kecamatan Wedung, terus desanya namanya Ruwit. Ini Kabupaten Pekalongan. Ini Kudus. Ini Kebumen lagi. Warna ini menunjukkan tahapan penyaluran, guys. Di tahun 2021, sebagaimana kita tahu, yang penyaluran ketiga itu warnanya hijau, dan kita bisa lihat di tahun 2021 sangat sedikit penyaluran tahap ketiga, sangat sedikit warna hijau. Itu artinya ada banyak dana desa jatah anggaran tahun 2021 yang belum disalurkan, artinya ya mungkin masih disalurkannya aku nggak tahu ya, ini agak tricky karena berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan per tahun 2020 gara-gara COVID itu dana desa disalurkan langsung ke rekening kas desa. Kalau sebelumnya dana desa itu disalurkannya lewat rekening kas daerah. Sebelumnya itu dari pusat ngirimnya ke daerah, terus ketika desanya sudah butuh atau sudah siap untuk mencairkan, nanti dari rekening kas daerah ditransfer ke rekening kas desa. Nah, gara-gara COVID itu ada perubahan aturan, artinya dari rekening kas negara RKN itu langsung ditransfer ke desa, yang di rekening kas daerah hanya menjadi lewatan catatan saja, dikasih notif, tapi uangnya tidak masuk ke rekening kas daerah. Gitu. Jadi bisa jadi yang selama 2021 itu dana-dana yang ada untuk yang desa itu diambilkan dari sisa-sisa dana desa yang masih mengendap di rekening kas daerah. Itu ya knowledge yang bisa saya share. Kenapa saya agak rewel di sosmed, karena datanya sudah ada, buktinya sudah cukup nyata, tapi jarang sekali yang ya mau mengaku atau ya udah deh belak-belakan aja. Sekarang datanya ada di mana-mana kok, masih mau ditutup-tutupi gitu ya. Kalau kita masih ingat, Jawa Tengah itu juga lumayan bermasalah ketika beberapa kali ada sidak-sidak dari pusat, baik urusan bansos maupun urusan desa, menteri desa ke Jawa Tengah, terus menteri sosial yang korupsi bansos itu juga sempat ke Jawa Tengah waktu awal-awal pandemi, waktu awal-awal pilkada, gitu ya. Terus ada juga KPK yang beberapa kali turun ke Jawa Tengah untuk sosialisasi pentingnya transparansi, akuntabilitas, karena ya menjadi wajar karena datanya demikian, guys. Gitu ya. Sampai jumpa, salam transparansi. Jangan lelah mencintai negeri ini.